staring down the barrel of the hot sun, shining with the sheen of a shotgun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zafan Mulia Yusuf dari absen 12. Dan saya Sadul Hasan Daniel dari absen 40. Dan di sebelah saya ada Ustadz yang bernama Ustadz Teddy. Dan langsung saja kita ke pertanyaannya. Yang pertama, apa yang Ustadz ketahui mengenai hari kiamat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari kiamat itu adalah yaumun tantahi fihil hayatud dunya wa yakifun nas kulluhum amama rabbihim subhanahu wa ta'ala lil hisab wal jaza. Jadi hari kiamat itu hari terakhirnya kehidupan manusia di dunia ini. Wa yakifun nas kulluhum amama rabbihim, dan seluruh manusia dari awal sampai akhir berdiri di hadapan Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk dihisab, diperhitungkan seluruh amalnya dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perbedaan apa yang diketahui oleh Ustadz mengenai kiamat sugro dan kiamat kubro? Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil, seperti mautu kulli insanin, kematian seseorang itu merupakan kiamat kubro untuk dirinya. Karena apa? Karena kehidupan dirinya di dunia ini telah berakhir, dan dia memulai marhalatul akhirah, yaitu tahapan yang kedua yang disebut dengan akhirat. Kemudian kiamat kubro itu adalah kiamat yang besar, yaitu setelah an-nafkhatus tsaniyah, tiupan sangkala kedua yang ditiup oleh malaikat Israfil alaihi salam. Ya. Kemudian di situ terjadilah hari kiamat. Kemudian manusia dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hisaban, perhitungan amal ketika di dunia, dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa saja tanda-tanda kiamat kecil dan besar akan terjadi kiamat? Di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW dikatakan ada beberapa asyratis sa'ah, yaitu tanda-tanda kiamat. Nah, kiamat itu ada tandanya berupa tanda kiamat yang kecil, ada tanda kiamat yang besar. Tanda kiamat yang kecil diantaranya adalah ayyurfa'il ilmu wa yadharul jahlu wa yushrabul khamar wa yadharuz zina, ya, yaitu diangkatnya ilmu, kemudian zahirlah kebodohan, kemudian banyak orang yang meminum minuman keras, wa yadharuz zina, kemudian zina di mana-mana, wa yakillur rijal, kemudian laki-laki makin sedikit, wa yakthurun nisa, dan perempuan semakin banyak, dan banyak lagi tanda-tanda kiamat kecil yang lainnya yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Adapun tanda hari kiamat yang besar yang disebut dengan kiamat kubra, yaitu diantaranya adalah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, seperti terbitnya matahari, ya, dari sebelah barat, tulu'u syamsi min maghribiha, kemudian wa nuzulu Isa alaihissalam, turunnya Nabiullah Isa alaihissalam, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, kemudian Dajjal, ya, dan lain sebagainya. Mengapa hari kiamat dapat disebut juga dengan yaumul hisab? Ya. Nama-nama hari kiamat itu banyak dijelaskan di dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam Al-Quran. Ada Al-Waqi'ah, seperti di surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Ya. Juga ada disebut Yaumul Akhir, itu sama namanya hari kiamat. Nah, di antara hari kiamat itu namanya juga disebut dengan Yaumul Hisab, hari di mana seluruh manusia dihisab, diperhitungkan seluruh amal-amal manusia ketika di dunia, baik itu amal kebaikan atau amal keburukannya, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan amal manusia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Nah, di dalam ayat ini ada kata-kata bi yaumil hisab, nama lain daripada hari kiamat. Selanjutnya, apa saja peristiwa yang akan terjadi setelah sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil? Ya. Setelah peristiwa ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil, itu ada tiupan yang pertama, ada tiupan yang kedua. Pendapat ulama ada juga yang menyatakan ada 3 tiupan. Kemudian pendapat yang kedua ada 2 tiupan. Kalau kita mengikuti pendapat yang kedua bahwa ada 2 tiupan dari malaikat Israfil alaihissalam,
Pertama disebut yaitu nafkhatul faza, tiupan kaget. Jadi ketika ditiup sangkakala semua manusia kaget, kemudian meninggal dunia semuanya. Itu disebut dengan nafkhatul ula, tiupan yang pertama. Kemudian nafkhatus tsaniyah, tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua ini dinyatakan di dalam Al-Qur'an, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Yaitu terjadinya hari kiamat di mana seluruh manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa setiap manusia diwajibkan untuk beriman kepada hari kiamat? Karena hari kiamat itu yaitu merupakan rukun iman yang kelima, ya, yang wajib kita imani. Diantaranya adalah yaitu beriman kepada hari kiamat, ya, supaya kita lebih mempersiapkan diri lagi untuk banyak mengumpulkan pundi-pundi amal soleh, amal baik, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal kebaikan yang sangat banyak. Bagaimana kepercayaan terhadap hari kiamat dapat mengaruhi perilaku sehari-hari seseorang? Tentu ketika kita beriman kepada hari kiamat, berarti kita meyakini bahwa ada kehidupan setelah di dunia. Ketika kita mengimani bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, berarti seluruh amal kita itu tidak sia-sia. Kenapa? In khairan fa khairun. Karena ketika kita beramal baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Al jazaa'ul ihsan illa ihsan. Kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Kemudian amal keburukan pun akan dibalas oleh Allah dengan balasan sesuai dengan amal tersebut. Maka bisa mempengaruhi dan memotivasi diri kita untuk lebih giat lagi beramal soleh, ya, untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari adanya keyakinan tentang hari kiamat? Ya, hikmahnya mungkin sama ya. Artinya apa? Hikmah ketika kita meyakini hari kiamat bisa mendorong diri kita, memotivasi diri kita, ya, agar kita berbuat baik kepada Allah, baik kepada diri kita, baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi bukan hanya baik kepada Allah yang disebut dengan ibadah secara vertikal seperti sholat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Juga harus kita baik kepada sesama kita. Ya, omongan kita baik, perilaku kita baik, tidak boleh menzalimi, menganiaya dan lain sebagainya. Itu hikmah-hikmah daripada kita meyakini tentang hari kiamat. Menurut pendapat Ustadz, bagaimana cara kita mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat? Ya, caranya kita memperbanyak amal kebaikan, amal soleh. Tentu amal soleh ini mencakup banyak hal ya, bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, ya, tapi hal-hal kecil pun ya harus kita lakukan. Baik itu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada guru kita, berbuat baik kepada teman kita. Ya, itu salah satu cara ya mempersiapkan diri kita untuk hari kiamat. Karena kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disebut dengan yaumul jaza, hari kiamat, hari pembalasan. Maka sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi semaksimal mungkin kita harus mempersiapkan diri kita untuk banyak melakukan amal baik, amal soleh. Apa yang bisa terjadi pada kehidupan manusia jika tidak ada keyakinan terhadap hari kiamat? Ketika seseorang tidak memiliki keyakinan terhadap hari kiamat, maka otomatis orang tersebut akan berperilaku semena-mena, ya, akan berperilaku seenaknya, gitu ya. Karena apa? Karena dia tidak meyakini bahwa nanti ada pembalasan. Ya udah, di dunia ini kita berperilaku semau kita, gitu kan? Menzolimi orang, ya, menindas orang, kemudian menganiaya orang, karena dia tidak mempunyai keyakinan. Toh ini perilaku saya tidak akan dibalas, ya. Kemudian diadakan hari kiamat itu adalah salah satunya untuk apa? Untuk keadilan. Barangkali banyak orang yang di dunia ini tidak mendapatkan keadilan, gitu kan? Dia misalkan dizalimi oleh orang lain, tapi dia nggak bisa membalas, ya, karena keterbatasan dia, ketidakmampuan dia, gitu kan, tidak bisa membalas. Ya, tapi nanti di hari kiamat Allah balas, gitu ya, Allah balas. Maka untuk keadilan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan di dunia, maka Allah yang Maha Adil yang akan mengadili nanti di hari kiamat, di hari pembalasan. Mungkin itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian sedikit saja sesi tanya jawab tentang hari kiamat dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Here